akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila. 1. Pengembangan kompetensi akademik peserta didik dalam kurung misi visi pedagogis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dalam kurung misi psikososial. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan dalam kurung misi sosiokultural. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Lanjut slide selanjutnya. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi learning to be and learning to live together. Delors 1956. Ya, oke. Di situ ada 3 slide yang sudah dibacakan oleh siapa namanya? Siti Rahmawati. Di sini pada slide visi pendidikan Pancasila itu dikatakan bahwa terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi Anda mahasiswa, dosen itu adalah bagian dari sivitas akademika. Alumni juga sivitas akademika. Para pejabat di dalam juga adalah sivitas akademika. Jadi semuanya harus mempunyai nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga harus mempunyai nilai-nilai Pancasila. Sekarang nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Ada di dalam 5 sila dalam Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai umat yang beragama, yang mempercayai adanya Tuhan dan menjalankan perintah yang diwajibkan kepada umatnya, ya, perintah Tuhan yang diwajibkan kepada umat. Kalau Islam itu bagaimana berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian Kristiani juga berpedoman pada Alkitabnya, Hindu, Buddha, Konghucu juga berpedoman pada Alkitabnya. Setiap manusia punya agama yang harus kita berikan kesempatan dan toleransi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang menjadi tugas kita sebenarnya. Sehingga meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, atau berbeda-beda agama, atau berbeda warna kulit, ya, berbeda jenis kelamin dan lain sebagainya, semuanya di mata Tuhan itu sama. Meskipun ya dalam versi agama masing-masing itu masing-masing mempercayai agamanya yang paling benar, Islam, Buddha dan sebagainya. Oleh karena itu tidak bisa menunjukkan sebuah perbedaan yang bisa memunculkan sebuah perpecahan atau pertengkaran atau pertikaian. Yang kita munculkan di sini adalah kesamaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita warga Indonesia, kita sama-sama saudara sebagai saudara sebangsa dan setanah. Meskipun kita tidak saudara dalam hal sesuku atau seetnis, atau tidak sama dalam hal saudara seagama, tetapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Kalaupun kita tidak bersaudara dalam berbangsa dan bernegara, kita bersaudara dalam hal kemanusiaan. Kepada negara-negara lain, misalnya negara-negara Singapura, Malaysia, Brunei, itu adalah saudara kita sebagai saudara kita sebagai manusia. Saudara itu artinya saudara, kita hidup dalam udara yang sama, makanya disebut saudara. Ya, kalau katakanlah itu di planet lain itu bukan saudara, ya, karena yang saudara itu adalah kita satu bumi, kita satu ciptaan. Kalaupun kita tidak bersaudara dalam hal kemanusiaan, kita bersaudara dalam hal makhluk Tuhan. Binatang adalah makhluk Tuhan, maka kita saling menghargai atau saling menjaga haknya.
binatang punya haknya ya, untuk hidup, mereka hidup, beranak dan lain sebagainya. Mereka dibunuh tidak boleh dibunuh sembarangan. Binatang saja dibunuh tidak boleh sembarangan, punya etika, punya adat. Apalagi manusia. Manusia yang membunuh kepada manusia yang lain yang tidak punya etika itu jauh lebih beda daripada binatang. Betul ya? Betul. Oleh karena itu manusia itu harus punya adat. Jangankan sesama manusia, dengan binatang pun, dengan tumbuh-tumbuhan pun itu kita punya adat. Bagaimana kita menjalin hubungan bukan hanya kepada Allah atau dengan Allah, bukan hanya kepada sesama manusia atau dengan nas, tapi atau dengan alam. Kepada alam juga kita menjalin hubungan yang erat agar kita saling memberi satu sama lain. Ketika alam kita jaga dengan baik, maka alam juga akan menjaga kita. Ketika alam kita rusakkan, maka alam juga akan merusakkan manusia atau membunuh manusia. Kita lihat saja banjir. Banjir itu apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Tentu karena manusia, bukan sudah dipenuhi. Ya, tanaman-tanaman sudah banyak yang tidak ada lagi jalan untuk air mengalir sampai ke laut. Semuanya tersumbat, tidak ada yang turun lagi ke bawah ke tanah, tetapi sudah sampai ke rumah-rumah warga. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi manusia lah yang jadi korban. Begitu juga dengan longsor. Kenapa terjadi longsor? Karena tanaman sebagai penyangga tanah agak kuat, struktur tanahnya itu sudah dicabut, akar-akarnya dicabut dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi penahan tanah. Pada saat musim hujan selama beberapa hari atau beberapa minggu, maka tanah itu tidak lagi kuat dan tidak bisa menopang struktur di dasarnya. Maka yang terjadi longsor. Maka korbannya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia oleh manusia dan kembali kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Tuhan telah memberikan kita nilai rahmat, maka rahmat itu bukan hanya untuk dirinya kita, tapi untuk semua alam. Nilai-nilai Pancasila untuk sila yang pertama itu seperti itu. Ya, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya adalah nilai keadilan, nilai keadaban, nilai etika dan sebagainya. Itu yang harus kita pegang. Nilai keadilan itu bagaimana kita adil kepada sesama. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum sehingga engkau tidak berlaku adil. Ya, jangan sampai kita benci hanya karena kita beda golongan, beda kampus, ya, beda agama, kita membenci mereka atau beda suku misalnya. Maka tidak ada hak kita untuk membenci mereka. Kalau kita adalah orang hukum, tidak ada hak kita untuk membenci orang Jawa, orang Aceh, tidak ada. Ya. Kalau kita orang Islam, tidak ada hak kita untuk membenci saudara kita yang berlainan agama. Kita hanya mempunyai kewajiban untuk memelihara kerukunan dan keragaman itu agar kita hidup rukun. Sama halnya dengan sebuah HP. HP ini akan jalan kalau ada komponen-komponen di dalamnya, ada kacanya, ada plastiknya, ada besinya, ada dan sebagainya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segi 4, ada yang segi 3. Semuanya untuk melengkapi agar HP ini bisa berjalan, ya, bisa beroperasi. Begitu juga dengan manusia. Manusia sudah diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, agar kita saling mengisi satu sama lain. Karena kalau kita semuanya diciptakan sama, ya, dengan wajah yang sama, tidak ada seninya. Kalau saya lihat dia sama juga saya lihat diri saya sendiri, tidak ada seninya. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah menciptakan, dan ini faktanya Tuhan menciptakan dengan wajah yang sangat berbeda-beda, maka itulah seni. Seni Tuhan menciptakan manusia, sehingga ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang jelek, ada yang kurang beruntung. Ya. Ada yang fisiknya kurang tinggi, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi. Ada yang kulitnya kurang putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit Ini namanya
dan sebagainya. Itulah seni Tuhan menciptakan manusia, ya, agar seperti kita berjalan di taman, kita melihat dengan berbagai macam warna-warni tanaman, maka itulah keindahan dari sebuah tanaman. Sama juga dengan kita semuanya. Inilah keindahan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kita harus syukuri dengan memperbanyak silaturahmi, saling menjaga toleransi dan sebagainya. Sehingga persaudaraan itu selalu terpupuk, selalu terjaga hingga akhir nanti. Nah, jadi itu adalah visi pendidikan Pancasila dengan menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, sila yang kedua. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Tidak ada sebuah bangsa yang kuat tanpa persatuan. Tidak ada. Dalam Islam juga mengajarkan seperti itu. Mengajarkan bagaimana kita sholat, rapatkan dan luruskan. Itu artinya bahwa Islam itu harus rapat, harus lurus, rapat dan lurus. Ya, rapat dalam artian memperkukuh persatuan, persaudaraan, meskipun kita berbeda aliran, berbeda mazhab, berbeda cara pandang, tetapi kita harus rapatkan mereka. Tetapi luruskan juga, jangan hanya rapatkan tetapi tidak lurus. Harus rapatkan dan luruskan. Selain kita bersatu, tetapi bersatu untuk kebaikan, bersatu untuk kebenaran. Jangan bersatu untuk kejelekan. Kita bersatu untuk kejelekan, itu tidak benar juga. Ya. Oleh karena itu, rapatkan dan luruskan barisan kita agar kita menjadi umat yang kuat. Umat yang lemah itu adalah umat yang bersasar tapi berjarak-jarak. Masing-masing sholat sendiri, tidak ada imamnya, tidak ada pemimpinnya. Kan gitu. Kalau kita mau menjadi umat yang kuat, maka yang perempuan menjaga saf, jarak dan luruskan, begitu juga dengan laki-laki. Pada saat seorang pemimpin yang memimpin kita sholat, maka tugas kita adalah menyampaikan atau mengingatkan. Ya, Pak, bagaimana kalau kita demo, Pak? Apakah itu menyampaikan? Menyampaikan juga. Ya. Tapi demo itu adalah alternatif terakhir. Setelah kita menyampaikan dengan tulisan atau dengan lisan, beberapa kali kita ingin mediasi, beberapa kali tidak ada titik temunya. Bahkan kadang-kala lari dari tanggung jawab mereka sendiri. Bisa jadi rekan-rekan mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menyuarakan kebenaran dan nasib dari rakyat itu sendiri. Tetapi kalau kalian menemukan permasalahan kemudian langsung demo, itu tidak bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang selalu menasihati dulu, mengingatkan dengan cara-cara yang baik. Kalau ada yang salah dari pemerintah, maka temui mereka. Ya. Kalaupun Anda menggunakan media sosial, misalnya ada jalan yang rusak atau jembatan yang rusak atau infrastruktur yang rusak, Anda bisa juga menggunakan media sosial, tapi gunakan dengan bahasa yang bijak, bahasa yang baik. Ya. Jangan seperti kita tidak bisa bedakan mana anak yang sekolah, mana anak yang tidak sekolah. Ini bahasanya orang yang sekolah, anak kuliah atau anak yang tidak kuliah. Ya, anak yang kuliah itu bahasanya bagus, struktur bahasanya bagus, cara menyampaikannya juga bagus, tidak dengan cara maki-maki, tidak cara menghina. Ya, kalaupun mau upload di media sosial, banyak. Karena kalau biasa juga ya kalau melihat sesuatu kesalahan hanya karena saya tidak tahu, tidak erat dengan pemerintah, ya kadang-kadang kita ambil gambarnya kemudian kita memberikan keterangan bahwa tolong pemerintah diperbaiki jalan ini. Ya mungkin akan banyak yang komen kan. Tapi disitulah komen ini akan menjadi satu masukan buat pemerintah. Nah, inilah kekuatan media sosial yang hanya ada di era 4.0. Era sebelumnya tidak ada. Sangat terbatas sekali. Di era sekarang ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat utama, kebutuhan pertama. Bahkan pada saat Anda bangun tidur, yang Anda cari itu bukan makanan, bukan minuman, bukan orang tua Anda, tapi yang Anda cari itu HP Anda. Kadang-kala kebanyakan. Entahlah, dalam pikiran Anda kenapa cari HP, entah saya kurang tahu. Ya.
Tanya lihat jam, mau ingin sholat, ya biasanya kalau sholat subuh kan tadi sudah jam berapa? Kenapa belum azan? Ternyata kalau jam 3 kan gitu. Kadang-kadang juga lihat WA-nya teman, ya. Bangun-bangun itu suka cari HP di mana HP saya. Ternyata HP-nya diamankan oleh kedua orang tuanya. Karena setiap hari hanya HP melulu saja yang dia. Boleh. Ya, kembali lagi ke nilai persatuan tadi ya. Itu. Kemudian sila yang keempat, gerakan yang dipimpin oleh bahwa rakyat itu ada pemimpinnya, ada perwakilannya. Kita memilih anggota DPR untuk mewakili kita, mewakili suara atau aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau mereka tidak menyuarakan aspirasi kita, maka mereka sedang menutup atau menyumbat saluran itu. Kalau mereka menyumbat saluran itu, maka yang dilakukan adalah rakyat akan membuka saluran itu atau memperbaiki saluran itu. Saja nih. Oleh karena itu, nilai yang pada sila yang keempat itu pertama, dalam hal segala masalah kita harus musyawarah. Kita putuskan secara musyawarah mufakat dalam hal apapun. Ya, alangkah baiknya jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri, karena itu adalah egois. Nilai Pancasila mengajarkan tentang gotong royong menyelesaikan masalah. Pada tahun 80-an atau 90-an saya masih melihat ada gotong royong mengangkat rumah di desa-desa. Bahkan di Kota Bau-Bau dulu tahun-tahun 80-an, 90-an saya masih melihat dengan mata kepala saya sendiri warga mengangkat rumah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Saya tidak tahu, mungkin di kampung masih ada. Tapi kalau di kota ini sudah sangat jarang, maka mungkin tidak ada lagi. Karena semuanya sudah terbuat dari beton. Kan tidak mungkin kita angkat beton. Tapi jangan. Yang diangkat itu adalah rumah kayu, ya. Rumah panggung. Nah, itu yang dilakukan oleh warga. Nilai-nilai kebersamaan itulah yang harus dijaga, dirawat, dilestarikan, dikembangkan. Pertama, musyawarah mufakat supaya kita mengambil keputusan bersama-sama. Yang kedua, bahwa kita punya pemimpin. Di kelas itu ada pemimpinnya, siapa ketua tingkat, ya. Atau di daerah siapa pemimpinnya, wali kota misalnya, atau bupati. Maka mereka lah yang menjadi orang yang harus menyuarakan aspirasi kita, orang yang memperjuangkan nasib kita, orang yang diberikan amanah untuk merubah kondisi rakyat yang ada, orang yang diberikan tugas untuk mengemban amanat pada sebuah perubahan yang ada di daerah. Itu tugas mereka. Tetapi kita juga sebagai rakyat harus mendukung pemerintah dalam hal kebijakan yang baik untuk kemaslahatan umat. Itu kita mendukung, dan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Bagaimana kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat? Maka yang kita lakukan adalah mengoreksi, memberikan masukan, memberikan kritikan terhadap kebijakan yang salah itu sendiri. Media kritikan banyak sekali. Media kritikan, Anda bisa kumpul di organisasi, kemudian besok Anda ke DPR, Anda ke kantor kota, Anda menyuarakan aspirasi masyarakat. Boleh, itu masih dijaga sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita. Atau Anda tidak punya kelompok misalnya, Anda komentar saja di grup atau di mana, ya. Anda posting, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik pastinya, ya. Seperti yang saya katakan tadi. Atau media apa saja, Anda gunakan media YouTube misalnya. Anda buat konten misalnya untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal apa? Perbaikan sistem pendidikan kita, atau perbaikan kualitas pelayanan publik misalnya. Atau tentang pembangunan yang kadang-kala baru 2 bulan dibangun, jalan sudah hancur. Nah, berikan mereka masukan, videokan, kemudian buat konten, kemudian share ke
buruk agar itu pemerintah melihat masukan dari masyarakat. Jadi banyak media yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial. Ada nilai keadilan di sini. Nilai keadilan itu dari seorang Sabta Merauke itu harus mendapatkan nilai-nilai keadilan. Pada minggu yang lalu saya sudah menyinggung tentang terorisme. Terorisme itu kenapa ada? Salah satunya ini adalah pernyataan dari Yusuf Kala, seorang mantan juru damai GAM dan RI. Dia katakan bahwa GAM itu sebenarnya melakukan pemberontakan gerakan Aceh Merdeka ya. Itu melakukan pemberontakan bukan karena ingin membentuk negara, bukan. Esensinya karena kesejahteraan. Kesejahteraan antara masyarakat di Jawa dengan di Aceh dan beberapa daerah lainnya itu tidak ada, menurut mereka tidak adil. Maka Aceh itu didiskriminasikan oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga mereka melakukan pemberontakan. Kalau seperti ini ya lebih baik kita bentuk negara sendiri. Kita punya sumber daya alam, kita punya sumber daya alat, kita punya sumber daya manusia, kita punya kepercayaan, kita punya pengakuan dari negara misalnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyuarakan kalau katakan pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kita, sebaik kita separatisme. Nah ternyata setelah itu dibaca oleh Yusuf Kala, masalahnya pada kesejahteraan. Maka segala masukan dari rakyat Aceh harus ditampung dan dijawab oleh pemerintah. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk menjawab dan menghilangkan namanya separatisme. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan visi tadi. Ada? Tidak ada. Itu baru terkait dengan visi. Kemudian terkait dengan misi pendidikan Pancasila. Pada misi yang pertama itu sebenarnya misi akademik pada pribadi sendiri. Ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita sendiri, diri pribadi. Tapi sebenarnya kemampuan manusia itu, kecerdasan manusia bukan hanya kecerdasan akademik saja yang harus kita tanam. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual yang harus kita bentuk agar kita menjadi warga negara yang baik. Di Pancasila juga menanamkan tentang nilai-nilai kecerdasan itu. Ada kecerdasan intelektual, bagaimana memahami nilai-nilai kandungan keadilan, tentang kesejahteraan yang ada dalam Pancasila, tentang keuangan yang ada dalam Pancasila. Tetapi juga di sisi lain kita diajarkan bagaimana kita bergaul secara sosial, bagaimana kita berempati kepada orang lain. Nilai-nilai keadilan itu apabila Anda kaya, maka berbagilah hartamu sebagian kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Jangan tunggu waktu kaya kemudian berbagi. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Nanti dapat rezeki, sisihkan sebagian dari harta kalian, karena kewajiban kalian adalah ada harta orang lain yang ada di rezeki Anda atau di harta Anda. Misalnya Anda dapat 1 juta, sebenarnya itu bukan uang Anda sesungguhnya. Ya, uang Anda sesungguhnya itu dalam agama adalah pertama apa yang disedekahkan kepada orang lain. Itu akan menjadi harta Anda. Karena kenapa itu tidak akan habis, kita akan dapatkan di akhirat kelak. Itu dalam versi agama. Yang kedua dalam versi ilmu-ilmu motivasi atau ilmu psikologi. Ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu akan menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa kita. Coba bayangkan hari ini misalnya, ini hari Jumat. Sebentar teman-teman sholat Jumat, selesai sholat Jumat Anda bersedekah berapapun nominalnya, kemudian Anda niatkan niat apa saja untuk kebaikan. Saya yakin di situ ada perasaan di dalam hati yang tenang. Ya. Meskipun belum tercapai maksud atau cita-citanya atau doa, tapi minimal tidak di situ ada ketenangan. Karena ternyata Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa
tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang meminta-minta itu, ya dalam agama sebenarnya tidak dianjurkan. Dia suka meminta-minta. Tetapi orang yang selalu bersedekah, selalu menjadi, itu adalah orang yang dianjurkan. Di dalam agama kita berarti dianjurkan bagaimana kita menjadi orang kaya, bukan hanya kaya hati tapi kaya harta, bukan hanya kaya harta tetapi kaya iman dan takwa. Yang pertama tentang pengembangan potensi akademik peserta didik. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada misi psikopedagogis. Psikopedagogis adalah nilai psikologi pada orang dewasa. Ada andragogis, itu pelajaran untuk anak kecil. Ada pedagogis untuk orang dewasa. Jadi kalian itu bukan lagi anak kecil, ya. Kalian itu orang dewasa. Orang dewasa yang sudah tahu baik dan buruknya kita menjadi warga negara. Itu yang pertama, nilai akademik kita harus ada. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau biasa disebut dengan misi psikososial. Setelah diri kita sendiri diperbaiki, diri kita sendiri menyimpan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka yang kita lakukan adalah berbagi kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, kepada tetangga, kepada sama saudara, kepada komunitas kita, kepada kampus kita. Itu namanya kita hidup bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain, kepada bangsa, kepada negara, kepada suku kita, kepada daerah kita, kepada negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau dalam misi sosio-kultural. Bagaimana kita cerdas secara kultural? Nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila itu sangat berkaitan erat. Pancasila bagaimana memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Dari Pulau Sumatera sampai di Irian itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Yang menyatukan adalah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu adalah beragam, tetapi kita tetap satu, yaitu NKRI. Nah, itulah yang menyatukan kita. Makanya Pancasila ini tidak bisa dihapuskan. Karena kenapa? Kita berbeda suku. Kita tidak homogen. Masyarakat kita tidak seperti di Timur Tengah, di Arab. Di Arab itu cukup homogen. Masyarakat bangsanya bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab. Kita ini beda-beda. Di satu pulau itu kadang-kadang 3-4 bahasa ada. Baru satu pulau. Belum ini ratusan pulau yang ada di Indonesia ini, bahasanya sangat banyak sekali. Yang menyatukan hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi kita mengakui berbagai ragam bahasa itu. Inilah Pancasila. Di Indonesia juga berbagai macam agama. Yang menyatukan apa Pancasila? NKRI. Jadi Pancasila itu tidak bisa dihapus karena kita masih heterogen, kecuali kita sudah homogen. Kan tidak mungkin kita akan homogen seperti di Arab sana homogen masyarakat. Kita ini heterogen. Ada yang keturunan Cina, ada yang keturunan Arab, ada yang keturunan dari Eropa, ada yang keturunan macam-macam. Ya, ada yang keturunan dari Negro. Ada nih. Jadi di Indonesia ini beragam suku, beragam bangsa, budaya dan lain sebagainya. Inilah yang harus dipelihara di Indonesia. Raja Salman, Raja Saudi Arabia, ketika datang di Indonesia, dia sangat kagum dengan keberagaman yang ada di Indonesia, tetapi bisa disatukan. Di Timur Tengah itu homogen, tapi susah disatukan. Perang saudara antar sama Islam. Ini sudah mulai. Ya, mungkin ada pertanyaan?